Halo, 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 selamat malam. Ketemu lagi kita di acara sharing online internasional bersama dengan saya di sini Elida Simanjorang sebagai pemandu acara kita hari ini. Selamat datang kami sampaikan kepada semua peserta yang sudah hadir. Halo, apa kabar? Gak bisa disapa satu-satu ya. Ada dari Korea, ada dari Jerman. Oke, lanjut aja ya kita. Jadi ini acaranya apa sih? Kan gitu ya. Nah, ini adalah acara sharing online internasional. Ya, untuk kali ini kita bicara mengenai suarakan mimpi kecilmu dari Aiknabara ke Trier, Germany. Halo, halo, halo. Natal siapa? Halo, halo. Halo. Ya. Hai. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai satu narasumber yang kita sebut namanya Lydia Mulyati Samosir. Siapa dia? Kita akan tahu ya siapa dia. Terus ini acaranya siapa sih penggagasnya? Yang jelas ini penggagasnya adalah BBB, bukan bilang biasa. Ya. Nah, acara ini akan rutin kita laksanakan setiap hari. Tujuannya setiap 2 mingguan. Tujuannya salah satunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah informasi, motivasi, memberikan semangat, bersosialisasi, juga menambah jejaringan dengan teman baru. Halo semuanya, sapa. Halo. Oke, baiklah, nggak usah berlama-lama. Perkenalan dengan saya Elida Simanjorang sebagai moderator. Jadakan. Ya, selanjutnya kita akan kenalan aja lah langsung ya dengan narasumber kita hari ini. Silakan untuk Lydia Mulyati. Silakan, yuk. Oh ya, makasih Kak Elida udah dibuka acaranya. Perkenalkan, nama saya Lydia Mulyati Boru Samosir. Ya, usia akan segera 32 tahun di September nanti. Saat ini saya berstatus seorang mahasiswi di universitas di salah satu kota tertua di Jerman, namanya Kota Trier. Selain sebagai mahasiswa, mungkin saya juga bekerja paruh waktu, mungkin sebagai informasi aja, di sebuah laboratorium di rumah sakit di kota ini. Makasih, Kak.
Kayaknya ini Kak Elidanya ada gangguan internet ya, Kak ya? Yuk. Oh, udah kembali lagi. Halo, Kak. Yuk. Kita lanjut aja ya. Oh. Baik, sesuai dengan acara kita hari ini. Nah, acara kita kan tujuannya sih sebenarnya untuk berbagi ilmu, menambah informasi, memberikan motivasi, menambah semangat, bersosialisasi, serta mendapat jejaring baru dengan teman baru. Hari ini kita akan berkenalan dan mendengarkan mengenai siapa sih sebenarnya si Lydia Mulyati Samosir ini. Kemudian kenapa kita ajak dia sebagai narasumber? Ya kan? Apa sih yang sudah dia kerjakan selama ini sehingga kita ajak untuk berbagi cerita pada saat malam ini ya. Nah, suarakan mimpi masa kecilmu dari Aik Nabara ke Trier, Germany. Nah, itulah tema kita pada hari ini. Oke, untuk Lydia langsung aja ya, Kakak coba tanya-tanya sedikit. Boleh, ya. Kak, boleh. Ibaratnya Kakak ini nggak tahu apa-apa lah ya, sama seperti yang lainnya juga Padahal nggak tahu tahu apa-apa. Ya, Kak, ya. Kita coba ya. Oke. Nah, begini Lydia, tadi udah kenalan sejenak ya. Sekarang Kakak mau tanya sih, sekarang lagi apa? Sedang apa dan lagi apa? Nah, itu dulu. Sekarang lagi di rumah ini, Kak, karena sudah menyempatkan waktu untuk ikut juga Zoom online hari ini. Senang sekali bertemu dengan wajah-wajah yang familiar, bisa dibilang begitu. Jadi senang juga bisa diundang, bisa menyampaikan sedikit kata-kata lah ya, apa mengenai pengalaman hidup di sini ataupun sebelumnya. Kalau status saya itu seorang mahasiswi, Kak. Mahasiswi Fakultas Psikologi, benar, di sini, di Universitas Trier. Trier, Jerman. Iya. Oke, baik. Baik, kita kembali lagi berarti ke awal ya. Nah, Lydia, panggilannya apa? Lydia Mulyati? Boleh, Kak. Lydia. Lydia, oke, Lydia. Nah, sejak umur berapa? Atau pernah nggak terpikir bakalan melanjutkan pendidikannya sampai ke negeri seberang? Enggak. Kalau soal pendidikan sih enggak. Cuman saya memang pengen keluar negeri sih. Apakah cuma sekedar liburan atau pokoknya pengen aja dari kecil, pengen merasakan sebenarnya luar negeri itu apa sih, karena lihat globe dulu waktu kecil belajar geografi begitu, sosial IPS kan tahu oh ini ternyata Indonesia itu kecil banget, yang di tempat lain itu seperti apa gitu sih, karena rasa ingin tahu aja. Saya ingin tahu. Jadi pokoknya pertama sih pengen jalan-jalan aja Kak gitu, nggak ada pikiran mau kuliah ke sana ya. Oke, kalau begitu sih sebenarnya apa sih cita-citamu waktu masih kecil? Semasa kecil lah. Kalau biasanya kan kita kecil itu taunya cita-citanya mulai dari SD ya. SD dokter, betul. SMP tentara, SMA apa gitu. Nah, kalau Lydia gimana? Waktu itu kalau nggak salah, aku nggak tahu Kak kapan pastinya, tapi aku tuh SD bener. Waktu kita pindah ke rumah yang baru setelah bapak meninggal begitu, kita pindah ke rumah yang dekat jalan besar supaya lebih rame daripada tinggal di perumahan atau kompleks kan agak-agak sepi gitu ya. Pindah ke situ terus di dekat situ lingkungannya suka nanya kalau besar jadi pengen jadi apa gitu. Terus aku selalu jawab biasanya dokter ahli otak begitu. Karena sebagai anak kota kecil, bisa bilang desa mungkin ya, kita nggak tahu pekerjaan lain penyebutannya selain untuk menyampaikan orang yang ahli di bidangnya begitu ya. Di bidang, kalau saya sebenarnya udah tahu dari kecil kalau saya ingin mengetahui proses-proses otak dan perilaku dan proses mental yang melatar belakangi perilaku lah seperti itu. Saya tuh selalu bertanya ini kenapa orang begini, yang ini satu kenapa begini begitu. Itu masih SD ya, Lydia ya? Dokter ahli otak ya. Itu masih SD ya? Udah punya cita-cita seperti itu ya? Iya, tapi itu kayak cuma kalau ditanya aja, tapi saya nggak gembar-gembor mengatakan bahwa saya pengen itu kalau ada orang nanya gitu. Berarti SD-nya di mana sih? Di Aik Nabara lah Kak. Aku SD tuh di Aik Nabara. Dan kalau namanya kota kecil Kak, semuanya kenal ya. Paling SD ada berapa sih? Paling 3 biji atau 4 biji. Kayak gitu. Jadi SD negeri lah ya. SD negeri swasta? SD negeri Kak. Oke, begitu ya.
Jadi ketika SD sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter, gimana tadi? Jadi seorang dokter, bukan? Iya, Menjadi dokter seorang yang ahli ahli otak kalau waktu dibilang itu. otak, gitu ya, Iya. dan perilaku, gitu. Nah ini teman-teman sekalian supaya tahu, ini Lydia ini menghabiskan masa kecilnya lahir di Eknabara ya? Lahir Betul. dan besar di Enabara, kemudian melanjutkan studinya nanti ke Bandung kalau nggak salah ya Lydia ya? Iya Kak. Oke, nanti ada sisi untuk itu ya. Nah, Siap. ketika mulai, coba ceritakan dulu lah gimana sih evolusi kamu untuk dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Apakah betul-betul cita-cita yang kamu pikirkan itu tetap bergeming atau malah berubah-berubah? Enggak Kak, jadi kalau pas SD itu kan idenya tercetus di situ. Waktu SMP itu yang namanya remaja, saya lebih fokus kepada diri sendiri dan teman-teman tentu saja kan. Jadi nggak pernah yang berpikir untuk jadi cita-cita itu kayak misi, tapi belum ditopang oleh perencanaan yang detail. Namanya juga dari Eknabara sih Kak. Ya, kita nggak tahu tentang universitas apa aja yang ada, terus bagaimana cara mencapai ke tujuan itu kita nggak tahu sama sekali, jadi cuma tercetus aja pengen tahu pokoknya soal itu gitu. Waktu SMP itu tapi memang udah dipastikan saya akan pergi ke kota yang lebih besar, jadi saya SMP itu di sekolah swasta 30 menit dari rumah. Waktu itu saya tinggal tempat tante ya karena capek pulang pergi di situ Kak. Jadi lebih fokus pada diri sendiri, cinta-cinta monyet masih ada, bergejolak kan perasaan-perasaan, manusiawi aja sih. Terus ya SMA itu saya memang pengen ke kota yang lebih besar lagi Kak. Memang udah tahu, tapi belum mengarah kepada mimpi saya begitu. Yang pasti saya melihatnya masih jangka pendek ya, belum bisa melihat jangka panjang begitu. Karena kan kalau kita orang desa Kak bermimpi panjang itu susah, karena nggak tahu tercapai apa enggak. Yang ada nanti kecewa kan gitu. Ya, betul. Ya udah. Jadi paling saya ke kota Medan. Waktu itu untungnya Kak Joyce kan udah kuliah di Medan. Jadi dia yang mengorganisasikan lah bagaimana perjalanan dari Aiknabara itu ke Medan. Saya tinggal tempat dia. Waktu itu saya Jadi sempat di juga Medan main-main ke menyelesaikan Konselasio. SMA. Di Medan menyelesaikan SMA. SMA. Oke. Iya. Terus kuliah SNMPTN. Memang udah tujuannya ke Pajajaran. Karena saya udah cari-cari informasi. Nah Kak, kalau secara informasi itu memang saya berterima kasih lagi waktu saya di Medan. Karena di situ wawasan itu terbuka. Ada internet, ada komputer, berteman dengan orang mahasiswa. Jadi saya lebih kayak mana ya, lebih terpacu gitu ya. Jadi saya banyak mencari tahu universitas mana yang akan saya tuju. SNPTN, masuk Pajajaran. Psikologi saat itu. Psikologi, Gitu sih Kak. okay. Gitu sampai kuliah. Oke, jadi jelas ya, mulai dari Enabara, menghabiskan masa kecil di Enabara, lahir SD, Ya. SMP, SMA ke Medan, ya, kemudian kuliah ke Bandung. Berarti udah ada 2 kota ya, Enabara, Medan, Bandung. Oke. Nah, setelah di Bandung, kamu kuliah di Unpad. Nah, itu coba deh ceritakan apa sih tantangan kamu selama kuliah, menyelesaikan perkuliahanmu di Unpad? Sebenarnya kalau secara pribadi nih Kak ya, nggak ada tantangannya Kak. Kenapa? Jadi saya itu bukan orang yang ambisius gitu, saya enggak Kak. Jadi dari dulu itu memang pengen sekolah, saya melakukan apa yang saya suka. Saya orangnya nggak terlalu suka dari kecil mungkin ya, nggak terlalu memikirkan apa yang orang inginkan atau orang tua pengen apa atau saudara bilang jadi ini jadi itu, enggak. Jadi saya tuh lebih fokus kepada apa yang saya suka saya lakukan gitu. Nah, jadi kalau tantangan saat itu sih nggak ada Kak, paling finansial ya Kak ya, karena memang bukan dari keluarga yang bonafit, dan waktu itu juga kayaknya seluruh anggota keluarga itu sedang sekolah gitu. Jadi memang saya udah pasti pengen masuk negeri. Ya udah, jadi kalau tantangan waktu di Indonesia itu nggak ada Kak. Oke. Jadi ketika menyelesaikan perkuliahan di Unpad juga berjalan sama seperti orang lain, biasa-biasa gitu ya. Tantangannya ya sama lah Kak, masalahnya lebih ke finansial gitu ya.
Boleh tahu berapa lama menyelesaikan 4 perkuliahannya? tahun 3 bulan Kak waktu itu. 4 tahun 3 bulan. Iya, Dengan sarjana. judul skripsi apa? Masih ingat nggak kemarin judul skripsinya? Kalau judulnya enggak, tapi temanya tahu Kak. Jadi saya mengambil ekspresi emosi marah dan saya membandingkan pada mahasiswa Batak yang asli masih di Sumatera Utara dengan mahasiswa Batak yang sudah melakukan proses adaptasi begitu ya, asimilasi di Jawa Barat gitu. Jadi saya membandingkan dan memang berbeda gitu loh. Bagaimana suatu budaya baru bisa memberikan pengaruh gitu ya kepada ekspresi emosi kemarahan itu tadi. Saya fokus kepada kemarahan pada mahasiswa Batak itu gitu. Jadi gimana nih ekspresi daripada penguji mau ketika itu? Jadi hasilnya gitu. Hasilnya memang berbeda Kak. Jadi saya melihat bagaimana perbedaannya dan di bidang apa karena ada alat ukurnya. Ternyata kan kalau dari Batak itu kan ada berbagai macam kemarahannya diekspresikan. Kalau kepada orang lebih tua seperti apa, kepada yang sebaya seperti apa, kepada profesor seperti apa atau guru kayak gitu tuh berbeda kan. Itu kayak ada tahap-tahapnya dan itu yang saya bandingkan di setiap level itu saya bandingkan. Dan memang terjadi perubahan hanya dalam waktu 5 tahun ya Kak ya. Jadi bagaimana dalam 5 tahun itu bisa mengubah orang untuk apa ya mengekspresikan kemarahan kayak gitu. Baik. Menarik. Nanti kita explore lagi ya di situ ya. Kita coba maju lagi ya. Baik, setelah selesai kuliah, kemudian wisuda. Next, what next? Setelah wisuda. Setelahnya Kak. Setelah wisuda di semester terakhir itu saya sempat praktikum dulu di Astra di Jakarta. Terus memang saya waktu kuliah udah tahu saya suka ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu ya Kak ya. Orang sosial ceritanya. 2 tahun. Nah, saya melamar kerja setelah sembari berpraktikum itu saya melamar kerja di lembaga kemanusiaan, diterima terus bekerjalah selama 2 tahun di Kalimantan. Sebagai koordinator untuk children ya, untuk anak-anak gitu. Setelah itu baru deh saya ke Jerman. Oke, nah itu tadi ya. Nah, setelah 2 tahun mengabdi, tentunya itu kan bekal pengalaman juga ya, karena kita selama di perkuliahan kan kita sebenarnya lebih teoritis ya. 2 tahun mengabdi dalam pekerjaan juga. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan kamu, yang memotivasi kamu sehingga mau bersekolah lagi, ngambil S2 ya? Keluar negeri kalau itu. untuk Kak. Kalau Coba untuk sekolah lagi dulu. itu sebenarnya udah lama Kak. Jadi sebenarnya saya dari mulai kuliah S1 itu pengen pasti S2. Cuman sekali lagi orang desa, keuangan gitu ya. Karena kuliah S2 di Indonesia itu kan mahal ya. Sangat mahal. Saya tanya kakak saya waktu itu masih S2 aja udah berapa juta gitu ya untuk biaya pendidikannya gitu. Saya nggak sampai hati lah bisa dibilang gitu. Akhirnya setelah saya bekerja itu pengabdian kepada masyarakat itu selama 2 tahun, saya ingin rehat sebenarnya. Jadi sebenarnya belum ada rencana untuk kuliah di Jerman. Saya pengen rehat, di mana saya benar-benar pengen keluar negeri karena mimpi saya juga dulu pas kecil ada keluar negeri kan. Ya udah saya ambil, tapi saya nggak pengen keluar negeri cuma kayak sebulan gitu, kayak berlibur gitu karena kita nggak dapat budayanya, nggak dapat mentalitasnya bisa dibilang gitu ya. Saya kan bertanya-tanya soal perilaku ini. Udah, jadi saya ambil au pair. Jadi saya pertama kali itu adalah au pair setahun di Jerman itu, di keluarga campuran Amerika Jerman. Di situ saya mulai tertarik dengan bahasa Jerman Kak selama saya saat au pair itu. Makanya saya mengambil kemungkinan-kemungkinan lain di situ untuk berangkat melanjutkan studi master di sini. Cuman ya saya juga cek kemungkinannya seperti apa, pembiayaannya seperti apa. Maka sebelum studium, saya ngambil yang namanya kualifikasi untuk menjadi medical assistant di Jerman. Dari 3 tahun saya selesaikan dalam 2 tahun, supaya cepat gitu. Kalau udah ada maunya cepet Kak, kalau saya Kak. Oke. Jadi begini, kita kan semua ini kan masih blank nih. Ini kok bisa kuliah di Jerman? Apakah beasiswa ataukah ada penghargaan dari sebuah instansi atau kesempatan belajar dan lain sebagainya? Kita itu nggak tahu gitu. Coba diceritakan. Apakah memang kuliah mandiri dengan biaya sendiri atau gimana coba?
Kalau kemarin itu? kuliah di Jerman itu saya biaya sendiri, Kak. Karena awalnya itu Mm-mm. adalah nggak pengen master ya, belum Mm-mm. pengen berpendidikan di Jerman sebenarnya. Jadi saya au pair dan memang Yang tadi saya ya? memang Ah, saya ah, nggak terlalu berkeinginan besar untuk beasiswa karena setelah dari beasiswa itu saya tahu bahwa ada keharusan untuk kembali ke Indonesia. Sementara mm, saya berpikirnya itu pengen merdeka, saya ingin menentukan sendiri apakah saya kembali ke Indonesia atau enggak, atau ke Amerika lah, atau apalah begitu ya. Nggak mm-mm. suka diatur-atur gitu lah istilahnya. Jadi saya lebih suka berdiri di atas kaki sendiri lah, bisa dibilang begitu. Sekaligus saya punya kualifikasi lain gitu, ngapain juga mesti beasiswa tapi kualifikasinya di situ aja gitu. Lebih pengen bertanggung jawab kepada diri sendiri sih, Kak. Karena mungkin saya juga udah dewasa ya. Mungkin kalau usia saya 22, 23 mungkin ya oke lah beasiswa, tapi kayaknya saya merasa pengen pengen membiayai sendiri sih, Kak. Itu jadi sejak kuliah di Jerman ini atau kehidupan di Jerman ini saya membiayai diri sendiri. Kalau dulu SD, SMP, SMA itu memang beasiswa, Kak. Kuliah juga beasiswa. Oke. Nah, ketika kamu kuliah di sana, ini ada sih ya, mau ditanyakan sedikit nih. Bagaimana apa menurut coba diceritakan ya, bagaimana sih prosedurnya, persyaratannya sehingga bisa berangkat ke Jerman, apakah ujian-ujiannya, kemudian ini sekarang semester berapa nih Lydia? Semester 4, Kak. Semester 4. Berarti Aku mau itu mulai ngurus tesis. sama seperti di Indonesia, 1 semester 6 bulan? Sama. Sama. Oh, berarti udah 2 tahun dong di situ ya. 2 Mm-mm. tahun dengan biaya mandiri. Tentunya nanti kita pun pengen tahu, pasti Lydia harus kerja dong ya. Dan memang wajib biasanya ya. Biasanya kan kalau Enggak wajib. nggak wajib ya, oke. Nanti kita perlu tahu juga dari mana Lydia membiayai perkuliahannya, berapa biayanya gitu ya. Bisa nggak diceritakan Lydia? Ini kan kita kan didengar nih sama adik-adik yang pengen juga nih nanti meniru jalannya. Gimana sih ceritanya jalannya sehingga bisa berkesempatan kuliah di Jerman. Mungkin untuk ada beberapa bahasa-bahasa yang teknis nanti bolehlah di non tekniskan supaya kita juga paham gitu kan, karena yang sepengetahuan kita sih sebenarnya kalau kuliah di luar negeri itu biasanya orang kan beasiswa yang pertama atau kuliah mandiri. Nah, kalau beasiswa ya udahlah lancar-lancar aja, tinggal ikuti prosedur penyelenggara selesai. Nah, kalau mandiri, nah mandiri ini yang kita nggak paham gitu. Nah, sekarang si Lydia tadi katakan mandiri. Nah, itu gimana prosesnya, bagaimana hingga ke sana? Boleh diceritakan Lydia? Boleh banget, Kak. Jadi Oke, kalau oke. aku itu kan memang mandiri, memang udah direncanakan untuk mandiri ya, gitu. Jadi ini soal biayanya dulu nih, Kak, atau soal dokumen-dokumen yang disiapkan, Kak? Mana dulu, Kak? Gini, dari mana tahu? Kan tadi kan motivasi awalnya kan memang, Kak, aku dari awal memang udah pengen keluar negeri. Jadi kan semua kan harus dimulai dengan mimpi sih sebenarnya, betul ya. Saya pengennya pokoknya harus keluar negeri, itu yang pertama. Nah, keluar negeri kalau hanya sekedar jalan-jalan tentu tak berguna ya, keluar negeri untuk kuliah mungkin gitu ya. Oke, nah dari mana tahu mengapa harus ke Jerman kan gitu? Dari sekian banyak, kenapa harus ke Jerman? Kenapa enggak ke Inggris gitu ya kan? Nah, itu kan kita perlu tahu apakah karena di Jerman itu mungkin kampusnya untuk jurusan otak-otak yang tadi itu, otak dan perilaku itu juara satunya mungkin seperti itu. Kenapa harus milih seperti itu? Apakah karena prosedurnya lebih gampang? Nah, itu dia tadi. Nah, kan kita berharap dengan adanya cerita dari Lydia, kita jadi terbuka pikirannya, oh ternyata tidak seram seperti yang disebutkan orang gitu ya kan? Nah, begitu Lydia kira-kira. Siap, Kak. Jadi sebenarnya alasannya tuh nggak cuma satu, Kak. Jadi alasannya itu ada beberapa yang menguatkan, saling menguatkan begitu ya. Jadi bukan berarti, oh ya saya pengen master langsung menuju seperti itu. Enggak, karena situasi saya juga nggak memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang radikal seperti itu gitu. Pengen ke Jerman langsung ke Jerman gitu. Jadi ada beberapa alasan. Kalau awalnya itu adalah saya ke Jerman itu kan untuk rehat sebenarnya dari pekerjaan, setelahnya baru saya akan master. Mungkin kemungkinan besarnya adalah di Indonesia. Mungkin waktu itu tujuan saya UI ya setelahnya. Jadi udah cari-cari informasi juga berapa biayanya dan segala macam. Cuma saya pengen au pair dulu setahun.
Nah, pada saat au pair itu sebenarnya informasinya juga lebih terbuka lagi mengenai sistem pendidikan di Jerman yang membuat saya juga merasa terpukau gitu ya, bagaimana sistem pendidikan di Jerman itu bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang baik begitu. Terus kenapa juga Jerman? Karena saya au pair di Jerman, waktu itu saya punya kenalan Kak, teman di kampus yang kuliah di Jerman. Waktu itu saya masih kuliah di Unpad. Jadi dia bilang ya udah au pair aja dulu di sini sekaligus melihat budayanya begitu. Jadi dari dia juga saling menguatkan juga kan. Itu udah alasan yang kedua. Alasan ketiga yang seperti Kakak sebutkan tadi Kak. Jadi memang Jerman itu adalah kiblatnya ya. Kiblatnya itu kan ada kiblat humanistik itu dari Amerika bisa dibilang dan juga kiblat Verhaltenstherapie behavior itu apa ya tingkah laku seperti itu atau Sigmund Freud itu yang psikoanalisa itu dari Jerman gitu. Jadi itu juga alasan ketiga. Alasan keempat adalah peluangnya Kak. Karena kalau di Jerman itu kita ada 16 negara bagian dan sebagian besarnya itu biaya sekolah itu masih gratis Kak. Jadi sampai master itu masih dianggap biaya sekolah dasar gitu ya, sekolah yang mendasar. Jadi pendidikan yang mendasar jadi memang masih gratis. Itu sih sebenarnya. Jadi beberapa alasan itu yang menguatkan. Jadi saya melihat terus apa nih biaya apa dong yang mesti disiapkan begitu ya. Ternyata adalah biaya kehidupan dan biaya kehidupan di luar negeri atau di Jerman ini kan mahal Kak, terutama dari tempat nyewanya, rumah tempat tinggal, makanan. Dan yang paling mahal itu sebenarnya adalah ya transport juga adalah biaya kursus bahasa Jerman. Itu tadi. Itu sangat mahal. Jadi saya belajar bahasa Jerman itu otodidak Kak. Otodidak, terus saya mengambil akademi tadi yang sebagai medical assistant, di situ kan juga dalam bahasa Jerman, jadi mau nggak mau harus belajar bahasa Jerman. Terus pada saat sudah bekerja, dengan kualifikasi dari akademi itu saya boleh bekerja Kak di Jerman. Jadi ada sertifikasinya begitu, sebagai lulusan Jerman saya bekerja di Jerman. Baru di situ saya setelah selesai akademi dan bekerja itu saya lamar untuk master. Di situ baru saya ada ujian bahasa, baru saya mengambil kursus privat selama 1 bulan sebelum ujian bahasa itu. Minimalnya kalau untuk jurusan psikologi itu DSH2 namanya ya. DSH2, jadi itu udah untuk advance bisa dibilang begitu. Terus selain itu untuk jurusan saya juga bahasa Inggris Kak penting. Jadi tapi untungnya karena saya waktu itu au pair-nya di keluarga bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris sudah lancar sih ya. Waktu au pair itu saya juga udah sempat melakukan TOEFL IBT di salah satu universitas di dekat rumah di kota itu. Jadi saya udah ada sertifikat bahasa Inggrisnya gitu. Cuman tinggal bahasa Jerman ada, udah ini 2. Terus kalau untuk jurusan psikologi itu Kak di sini kayak sama dengan jurusan kedokteran dan jurusan hukum. Jadi ada standar rata-ratanya gitu, standar rata-rata. Dan untungnya waktu saya kuliah itu nilai saya cukup baik gitu ya. Jadi bisa disetarakan dengan nilai yang baik lah di sini Kak. Jadi bisa mendaftar untuk jurusan psikologi. Terutama kalau psikologinya psikologi klinis, anak atau dewasa yang punya titik berat di situ, dia bisa merupakan numerus clausus namanya. Jadi harus ada standar rata-ratanya gitu. Itu sih Kak. Kalau biaya kehidupan di sini kalau yang dikatakan minimal yang diberikan sebagai aturan adalah 870 euro per bulan. Kalau mahasiswa datang dari Indonesia. Dikalikan dulu Kak, aku juga kurang tahu kebetulan berapa ini sekarang ke rupiah, tapi 870 euro. Itu baru dikasih izin tinggal ya, bisa dibilang begitu. Oke, jadi saya sambil kerja Kak ini. Nah, itu tadi kerjanya sekarang gimana itu? Kerja di mana gitu? Apakah yang sesuai dengan ininya atau gimana? Jadi saya waktu itu ngambil kualifikasi itu kan medical assistant Kak, karena saya ingin mengetahui sistem kesehatan di sini seperti apa. Karena penanganan psikologis di negara ini berbeda dengan penanganan psikologis atau kesehatan di Indonesia. Di sini itu sudah ada sistem yang terintegrasi dan sistem kesehatan itu kan sangat berbeda sama di Indonesia. Jadi saya belajar itu juga, sambil juga menangani kasus-kasus medis lah ya bisa dibilang gitu. Jadi kayak pembantu di praktek dokter gitu loh Kak. Itu akademinya 2 tahun itu. Jadi nyambung ke psikologi klinis yang ingin saya lakukan karena nanti mengenai pembayarannya, terus sistemnya seperti apa itu semuanya ada sama.
kedokteran sama psikologi gitu ya, mirip lah bisa dibilang gitu. Sekarang saya kerja di laboratorium di rumah sakit, jadi kayak laboratorium itu bukan laboratorium utama, tapi laboratorium yang untuk gawat darurat. Jadi beberapa nilai-nilai darah gitu ya, nilai-nilai darah yang harus segera dicek begitu. Itulah kita lakukan di laboratorium itu gitu. Nyambung Kak, nyambung karena Nyambung saya ya. juga saya juga titik beratnya adalah psikologi klinis dan psikologi medis atau kesehatan ya gitu. Oke, baik. Nah, Lydia, selanjutnya coba dulu nih. Biasanya kalau kita tinggal di negeri orang kan kita banyak nih kesulitan-kesulitannya, tantangan-tantangannya. Oke, boleh nggak diceritain apa sih tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi selama kamu tinggal di negeri orang? Kemudian, dan bagaimana kamu cara mengatasinya? Apa yang kamu lakukan? Iya Kak, tantangannya yang terbesar itu adalah diri sendiri sih Kak, mental itu yang pertama. Mentalnya itu mental yang seperti apa gitu ya. Pertama mental, kalau kita dulu di sekolah itu jarang bertanya, kalau di sini tuh harus bertanya. Karena di sini tuh dosennya atau profesornya nggak akan menjelaskan hal-hal yang nggak diwajibkan untuk dijelaskan gitu. Jadi kalau kita punya rasa ingin tahu, kita harus tanya, itu yang pertama. Karena dia pasti menjelaskannya cuma hal-hal dasar yang dia dibayar untuk menjelaskan hal itu, bisa dibilang begitu ya. Kalau di Indonesia kan masih ada sistem rasa empatinya harus menjelaskan atau apa-apa begitu ya. Kalau di sini nggak, harus bertanya. Itu mentalnya. Yang kedua adalah mental dalam hal makanan Kak. Kalau lidah orang Indonesia itu kan suka pengennya pedes, pengennya ini, pengennya itu gitu. Sementara kalau untuk makanan-makanan Indonesia itu kan mahal Kak di sini Kak. Itu. Jadi kalau nanti bisa ke cara berhemat mungkin ya, itu adalah dari sistem makanan, masak dan segala macamnya. Yang kedua adalah mentalnya pada saat itu adalah sering hang out, pengen bersama teman-teman. Kalau di sini nggak semua orang punya banyak waktu kayak kita gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan yang menguntungkan bagi mereka, mereka juga males Kak keluar sama kita gitu ya. Oh gitu ya? Iya, jadi ya apa ya, tapi itu manusiawi gitu. Kita bukan bilang itu juga salah, tapi realistis gitu loh. Karena kalau misalnya gini, kita mau belajar kelompok. Terus kalau kita di belajar kelompok, cari temen nih kan, cari temen sekaligus bisa kayak buat ujian kayak gitu. Tapi di belajar kelompok itu kita cuma mau jadi seseorang yang menerima aja, nggak mau sharing, nggak mau bantu jelasin gitu. Besoknya mereka nggak datang lagi Kak. Mereka kan orangnya langsung gitu, direct gitu ya, direct. Jadi ya udah nggak datang lagi. Jadi kelompok belajarnya bubar aja gitu tanpa ada persetujuan lain gitu. Jadi harus ada yang kita tawarkan juga untuk mereka. Jadi saling mutualisme begitu. Dan aku rasa itu manusiawi dan itu objektif ya, karena kita nggak ada pikiran-pikiran di belakang kayak ini kenapa, bagaimana gitu ya. Langsung aja kita bicarakan gitu. Kamu bisa jelaskan bagian mana, aku nanti belajar yang jelaskan bagian mana. Jadi semuanya dibicarakan. Itu sih Kak, mentalitas sebenarnya itu tantangannya. Oke. Nah, kan semua kan dimulai dengan bahasa sih sebenarnya. Apakah kamu kesulitan dengan bahasa ketika berhadapan dengan mereka gitu, atau gimana ya? Kesulitan sih ada mungkin ya Kak ya, tapi aku rasa kesulitannya masih normal gitu. Jadi nggak membuat kita juga merasa nggak, jadi jangan bicara atau seperti itu. Karena orang di sini sih fair gitu. Kalau kita nggak ngerti ya bagaimanapun kita patah-patah mencoba menjelaskan, mereka pasti berusaha untuk mengerti gitu. Memahami ya. Berusaha memahami begitu. Tapi memang banyak yang orang Indonesia yang kurang berlatih mengkomunikasikan bahasanya, sehingga bahasanya itu terpendam gitu Kak. Dapat mengerti tapi tidak dapat berbicara, tidak aktif berbicara gitu. Dan itu untuk beberapa jurusan sih oke, tapi kalau untuk kayak jurusan kayak aku kurang oke. Karena kamu kan lebih ke asesmen ya, pendampingan. Ya. Oke. Ya. Nah, tadi kan ada untuk beberapa orang Indonesia. Rupanya ada berapa orang Indonesia yang di situ yang kamu kenal, yang kuliah di banyak, jurusan Kak. Kamu lah? Banyak, cukup banyak ya? Oh, kalau di jurusan aku nggak ada Kak. Oke. Kebanyakannya memang hanya mengambil kamu.
atau bisnis ya Kak. Kalau di Oke. sini, tapi aku kenal juga ada beberapa komunitas, misalnya satu di kota lain kayak kayak gitu ada juga. Ya. Tapi kalau di Oke, kampus aku jadi masih satu, masih aku hanya doang. kamu sendiri. Mm-mm. Dan tantangan bahasa Nggak terlampaui ada, ya, Lydia? Oke terlampaui ya. iya. Mm-mm. Oke. Dan kalau boleh tahu, kalau kami di Indonesia kan ada namanya IPK. Kalau di sana apa namanya? Sama juga, tapi sebutnya itu apa ya? Aduh, Ada per note Kak semester juga. namanya. Note. Per Iya, semester jadi juga tapi ya. sistemnya iya, tapi sistemnya 1 sampai 4. 1 itu yang paling bagus, jadi terbalik. Oh, 1 sampai 6 terbalik ya. sih, tapi 1 itu yang bagus, 4 itu yang lulus gitu loh. Yang lulus itu 4 gitu. Kalau 6 sama 5 harus Jadi, ngulang. oke. Jadi sepanjang perkuliahan ini kamu ada di satu atau di dua nih? Di 2 Kak, belum ada yang nggak lulus Oke. sih. Iya. Oke, semua oke-oke aja ya. Jadi sepanjang perjalanan perkuliahan ya aman-aman aja lah ya. Ya, tapi Baik. dengan tertatah-tatah lah Kak ya. Bukan hanya untuk saya, Oke. maksudnya semua mahasiswa aku rasa Baik tertatah-tatah dari dengan hal negara yang lain sama. juga. Iya, Baik dengan dari negara negara lain. ini juga gitu. Iya, bukan karena bahasanya, tapi memang karena sistem pendidikannya gitu. Oke. Tapi ternyata kan kamu dari Indonesia bisa melalui kan? Berarti adik-adik yang lain Bisa, juga bisa dong. pastinya. Oke, bisa. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan segala tantangan seperti itu, pernah nggak berpikir, aduh nyerah aja lah, capek lah, udah bayar, gitu kan? Udah bayar, kan Pernah nggak nggak, bayar gitu ya Kak. kan? Oh iya ya, oke, nggak Nggak bayar ya. bayar, Oke, iya. hanya di awal tadi ya untuk ngurus-ngurus administrasi di awal ya, yang Hmm, 800 sekian euro tadi. enggak, itu Kak biaya hidup Kak. Itu Oh kalau ya, ya, oke, untuk dikalkulasikan biaya untuk hidup ya, izin oke, oke. tinggal, iya itu Heeh, biaya hidup oke, itu oke. 870. Kalau biaya Oke. kuliah sih nggak ada, cuman biaya Nggak ada OSIS ya, sih Kak. karena Mm-mm. tadi di awal ya, bahwasannya untuk taraf S2 itu dianggap masih dasar, jadi digratisin. Yang biaya hidupnya aja yang mahal. Oke. Nah, pertanyaannya, pernah nggak merasa, aduh menyerah aja lah gitu, dengan segala tantangan yang ada? Enggak lah Kak, Enggak ya. enggak lah. Kira-kira apa yang Kenapa menyebabkan menyerah? si Lydia tidak mau menyerah? Yang menyebabkan karena dijalanin dan karena dinikmatin Hmm, Kak. oke. Aku juga nggak punya ambisi yang seperti apa. Kalau mimpi besar ada. Nah itu yang mungkin memang memotivasi juga ya. Mimpi besar, angan-angan tukang becaknya itu ada Kak. Atau angan-angan tukang cendolnya itu apa. Nantinya mau seperti apa gitu. Itu tapi masih jauh banget. 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Dan itu mungkin yang menguatkan. Jadi kalau bermimpi bisa dibilang ya mimpinya harus besar gitu kan. Nggak perlu digembar-gemborkan juga. Tapi ya untuk diri sendirilah gitu harus besar. Itu sih Kak Oke. yang Jadi menguatkan mungkin. ya, karena ada mimpi besar di depan sana gitu ya. Nah, ini mimpi besarnya untuk siapa nih? Untuk Jerman atau untuk Indonesia? Untuk Indonesia loh, Kak. Untuk Indonesia. Berarti ada niatan kembali Tapi dong untuk ya ke diri sendiri Indonesia. juga ya. Jadi Baik. saya juga bukan orang yang terlalu humanis yang nggak memikirkan diri sendiri, enggak. Jadi Hmm. untuk Indonesia dan untuk diri sendiri mengembangkan diri lah pasti ada di situ. Pasti ada kan biasanya nih kalau yang udah kuliah gitu kan, maunya aku kayaknya tinggal di sini aja lah gitu, mengabdi di sini. Pasti ada ya Lydia ya keinginan untuk kembali ke Indonesia, mengabdi di Indonesia ya. Nah, itu Masih lah, memang Kak. harapan kita ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya Kakak mau bertanya nih. Boleh. Dengan jurusan yang kamu pilih sekarang, udah ada nggak bayang-bayangan ke depan kira-kira ini nanti kalau di Indonesia aku mau bikin apa gitu kira-kira? Udah dong, Kak. Cuman Udah, memang oke. memikirkan bagaimana secara detailnya ya, karena mimpi Hmm. tanpa organisasi ya sama aja cuma mimpi gitu, nggak bisa dijalanin juga. Ya jadi lagi berpikir dan mencari informasi bagaimana caranya bisa mewujudkan ya bahasa Indonesianya gitu, Kak. Tapi Hmm. ya bukan semata-mata untuk apa ya pengen membawa semuanya dari Jerman terus ke sini seolah-olah saya udah
sudah berpengalaman, enggak lah Kak. Kita semua kan belajar gitu ya. Ingin aja membagikan. Sistemnya kan juga sharing ya, berbagi gitu. Apa yang saya dapat di sini boleh dibagi, apa yang nanti saya pelajari dari Indonesia juga boleh dibagikan ke sini gitu. Jadi sistemnya lebih berbagi sih supaya merata ya antara Indonesia dan negara luar itu, supaya merata aja, jangan sampai ada terjadi ketidakseimbangan sih. Itu aja. Oke. Nah, Lydia, selanjutnya nih kakak mau tanya, kalau biasanya kan, tadi saya kakak juga mikir gini, wow gimana nih Lydia ini ya, dia kan sendirian situ orang Indonesia, apa nggak dia rindu dengan Andaliman? Gitu ya kan? Ada nggak komunitas kita di sana yang sudah kamu pernah masuki atau gimana? Iyalah Komunitas Kak, orang pasti. Indonesia atau lebih kecil lagi komunitas orang Batak Indonesia gitu? Pernah Ada nggak lah Kak, untuk? ada. Oke, ada ya. Oke, Mm-mm. nah Kenal, pasti kenal sama yang lain pasti juga. kenal. Apa menurut Lydia lah selama ini pasti adalah namanya homesick ya, Hmm. rasa rindu terhadap Indonesia, terhadap Enabara, terhadap titik kuning, ya kan? Titik bulu Cina di Enabara ya. Nabara. Kira-kira bagaimana cara Lydia mengatasi masalah-masalah kerinduan itu? Kebetulan Kak, aku karena udah berpindah-pindah kota Oke. sekian kali, tidak ada yang homesick sampai tidak bisa dikontrol Kak. Tapi kalau memang saya sangat rindu sama keluarga, ya paling telepon. Waktu itu Oh, Mama juga kan udah WA. ke sini, iya WA, atau saya ke Indonesia, walaupun jarang ya, karena berpikir juga sih biaya dan segala macamnya. Terus ya dengan teknologi sebenarnya kita Ya, diuntungkan sih Kak. betul-betul. Betul-betul. Jadi nggak terlalu yang ini. Lagi pula di sini kan banyak teman juga Indonesia. Kalau rindu makan Indonesia bisa bareng-bareng masak, atau ketemu dengan orang-orang Batak lain, atau orang Jawa, atau orang dari suku manapun. Terus kita saling saling cicip-cicip mencicip Oh, gitu. sana Jadi punya nggak, komunitas ya? Punya ada dong komunitas tadi Kak, ya. ada. Aku mau tanya ini, curigisme aku. Kira-kira apa nama komunitasnya Lydia? Di sini namanya adalah kayak perkumpulan mahasiswa. Kalau di kota ini, karena kota ini kecil Kak. Tapi aku sebelum 2 tahun di sini tuh aku 5 tahun di kota Köln. Di kota Köln itu kota besar. Di situ ada namanya komunitas Kristen Indonesia juga gitu, namanya Perki. Di situ juga aku aktif. Terus ada banyak sih Kak kelompok-kelompok di situ. Ada perkumpulan mahasiswa juga di situ gitu. Semuanya terakses kok Kak kalau di sini. Apalagi kalau misalnya acara 17-an kita pasti ke konsulat kan. Itu kita ketemu juga satu sama lain. Jadi nggak pokoknya nggak sendirian lah, tenang aja. Oke, jadi buat adik-adik yang dengar sekarang atau yang ingin kuliah sama seperti Kak Lydia, nggak usah takut, di sana juga kita bisa masak ya kan, masak masakan andaliman, gitu ya, kira-kira ya. Ya, Oke, jadi nggak ada homesick itu, pokoknya kita kuliah-kuliah aja. Oke, gitu ya. Nah, tadi kakak udah tanya kalau mengenai IPK, ternyata orang Indonesia dengan kemampuan bahasa Jerman yang harus belajar kembali, ternyata dia bisa menduduki grade 2 ya. Itu kalau dilihat sini mungkin nilai B. B gitu ya, kebanyakan B lah gitu ya. Itu kan nilai lulus ya. Nah, ya. ternyata bisa loh Kak Lydia dari Enabara bisa loh gitu ya. Dia bisa kuliah di Jerman, kemudian dia bisa dapat IPK B gitu ya. Kalau Indonesia B lah itu ya. Angka 2 gitu ya. Kalau kami kan A itu kan 4, B itu 3 ya. Nah, kemudian yang mau pertanyaan kakak selanjutnya, karena mungkin ini udah di akhir sesi, Oke, Kak. mau nggak kalau sekiranya sekali waktu ada adik-adik yang ingin bertanya kepada Kak Lydia mengenai perkuliahan di sana, mau nggak terbuka link atau jaringan berbagi informasi, boleh nggak ya Kak Lydia ya? Boleh lah, Kak. Aku juga udah banyak kok. Sebelum Zoom ini juga ada beberapa yang dari Sumatera, misalnya seperti saya Oh paling gitu sharing ya. juga sama mereka, iya. Dan rata-rata berhasil? Rata-rata masuk atau Rata-rata gimana? berhasil, ada juga yang Aduh, nggak ya. berhasil, tapi ya keputusan masing-masing sih. Tapi ya pasti pasti saya terbuka banget lah. Siapa sih yang nggak Iya, terbuka? iya, 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 iya. Kan Oke, semangat juga kalau makin banyak yang kesini kan. iya, iya. Tapi masih sering mendengarkan lagu Indonesia Raya kan?
Masih lah, masih hafal Kak, wong dulu anak Paskibra juga. Oke, mantap, 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 mantap. 17-an. Iya. Oh ya. Oke, baiklah Lydia, mungkin kita sudah di akhir sesi tanya jawab kita. Mungkin Lydia closing statement-nya ada? Boleh? Closing statement-nya sebenarnya nggak disiapkan sih Kak, cuman aku mungkin bisa motivasi ada mungkin apa ya, yang motivasi apa ya? Ya itu mungkin karena saya bukan orang yang sempurna, tapi untuk menjadi pemenang itu nggak harus sempurna. Contohnya saja saya bukan orang sempurna, orang biasa-biasa, pinter juga nggak pinter banget. Asal ada tekad sebenarnya sih, tekun. Oke, dimulai dengan ketekunan, tekad, mau belajar, mau beradaptasi, begitu ya, kira-kira ya. Nah, Betul, juga Kak. harus bermimpi besar sih sebenarnya, iya kan? Oke, jadi buat adik-adik di luar sana, ya, yang ingin sama seperti Lydia, ya dimulai dengan mimpi besar. Nah, ini ada pertanyaan nih, kita buka aja ya sesi pertanyaan ya. Siap, Kak. Oke, baik, saya mau membaca dulu pertanyaan dari peserta yang sudah hadir. Nah, jadi tulis di sini nih. Oke, tolonglah narasumber, boleh nggak diulangi kata-kata mutiaranya tadi? Mau dicatat, dijadikan view. Oh gitu. Kalau saya sih bilangnya dari selalu Iksora Sipayung, kenal kan? Kenal, keponakan saya tuh Kak satu, yang paling besar kayaknya sih ya. Iya. Keponakan quotes-nya tante ya. Tidak harus menjadi sempurna untuk memiliki mental seorang pemenang. Tidak harus sempurna untuk memiliki mental seorang pemenang. Nah, kesempurnaan itu nanti kalau kita boleh lanjutkan, kesempurnaan itu akan tercapai bila kita memiliki tekad. Bisa. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah tekad dan ketekunan. Karena kalau mencari kesempurnaan, nggak ada yang sempurna, dari secara biaya nggak ada lah, ini nggak ada, itu nggak ada, orang tua nggak ada. Terus gara-gara nggak punya, nggak sempurna, terus nggak bisa, kan gitu. Baik. Oke, saya rasa cukup di situ aja ya, Lydia Mulyati Samosir, buruh Batak yang mengukir prestasi, bisa kuliah di Jerman untuk jurusan psikologi. Semoga apa yang sudah disampaikan pada saat ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik atau teman-teman yang lain yang ingin berkuliah juga di sana. Ternyata kita harus mulai dari tekad yang besar. Tidak harus sempurna sih, cuma harus ada tekadnya. Ya, nanti keadaan yang akan menyempurnakan tekad kita itu. Baik, mungkin sampai di sini saja sesi kita untuk hari ini. BBB. Nanti kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik lagi. Baik, kita akan foto bersama. Boleh? Sebentar dulu ya, Linda. Baik. Ada yang mau bertanya? Ya, ini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Terakhir kali mungkin. Raise hand. Oke, raise hand dulu. Nggak ada fasilitas raise hand-nya di sini. Oke, baik. Silakan bertanya. Oke, mungkin ini. Ada nggak mungkin, walaupun tadi Lydia mengatakan menghargai diri sendiri, ada mungkin permintaan mama yang mungkin pernah bertentangan dengan apa yang ada di dalam ide Lydia. Bagaimana dukungan mama ketika Lydia mulai menjalani proses-proses itu? Apakah seperti karena lingkungan orang Batak ya, budaya itu kan masih mempengaruhi. Apakah ada misalnya, sudah nanti dulu nak, atau semacam itulah dalam bahasa yang berbeda? Saya beruntung sih ya teman-teman punya orang tua yang pemikirannya terbuka gitu. Jadi
orang tua yang mungkin karena pendidikan mungkin belum mengetahui sesuatu bilang ini salah itu salah. Tapi kalau kita jelaskan beliau punya pengertian gitu. Jadi kalau saya bilang saya mau sekolah dulu karena apa ya dijelaskan. Untungnya mama saya mengerti gitu. Kalau harus bentrokan sampai saat ini nggak ada. Cuman pasti beliau juga menyampaikan apa yang beliau harapkan seperti itu ya. Cuman nggak ada tekanan sama sekali sih. Nggak ada tekanan sama sekali. Karena kalau misalnya pun ditekan, saya pasti jelaskan gitu. Saya nggak bisa menerima tekanan-tekanan yang menurut saya nggak terlalu penting untuk dijadikan patokan gitu ya. Kalau memang saya masih bisa negosiasi, pasti saya negosiasi dulu. Kamu saya komunikasi itu penting banget sih, dan nggak perlu juga gontok-gontokan. Kan semuanya bisa dijelaskan ya. Oke. Jadi ternyata juga keluarga adalah faktor utama pendukung keberhasilan kita dalam atau keberhasilan Lydia dalam berkuliah, ya, kuliah di IB. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi BBB, bukan bilang biasa, yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan, Tante kangen Indomie nggak, Tan? Kangen, tapi di sini ada kok Indomie. Di sini semuanya ada. Kok di sini nggak ada pertanyaannya? Pakai WA berarti. Private nih, kayaknya private ini. Oke. Nah itu tadi ya, kangen Indomie nggak? Ada lah di sana Indomie ya? Harganya gimana? Ada. 49 sen, jadi setengahnya 1 euro ya, berapa? Kalau 1 euro 14.000 berarti 7.000 ya. 7.500. Oke. Hampir dua kali lipat ya, 2 kali lipat kita punya ya. Oh, oke. Baik. Oke, kalau kami kan ya sekitar ya setengahnya. 3.000, 2.500 paling murah ya, baik. Nah, selanjutnya ada lagi mungkin dari peserta yang ingin bertanya, silakan. Renopan mungkin. Nace. Saya sapa dulu, ada Renopan Nace, Rida Samosir, Iksora atau Joyce. Silakan. Ada yang mau ditanya? Oke. Mas, bagus, banyak sih mau ditanya WK, ya tanya lah. Atau penjelasannya bagus mungkin ya, jadi udah jelas. Halo Lydia, thank you sudah sharing. Jadi mau terinspirasi lagi ini mau kuliah, tapi belum tahu ini mau kemana. Kemarin sih coba-coba apply ke Belanda juga. Nanti kalau ada informasi, aku kan lulusan sastra Inggris, cuman saat ini banyak bergelutnya di lingkungan learning and development atau trainer. Jadi kalau ada informasi bagus di Jerman, karena di Jerman itu setahu aku selain komunitas Batak, komunitas Karo-nya juga kuat di sana. Oke. Ya, boleh banget. Bener nggak sih komunitas Karo? Aku kurang tahu. Karo kurang tahu, karena di Batak itu juga banyak orang Karo juga, karena suka main ke restoran Indonesia atau makan kayak gitu ya. Tapi iya, ada besar banget malah. Aku waktu itu diundang untuk ke pesta Karo gitu, pesta adat Karo, cuman berhalangan waktu, maaf sekali. Jadi belum bisa datang. Tapi ada rutin malah. Regel Magic. Tapi aku mau jadi pertanyaan tadi nggak ditanya kayak Lida, tapi mungkin aku skip tadi ya. Kan jurusan awalnya S1 psikologi ya. Ya. Terus S2-nya sekarang di Jerman juga psikologi. Ya. Terus kerjanya di laboratorium. Ya. Part-time. Laboratorium apa? Laboratorium gawat darurat. Jadi kita kayak penanganan darah sih, lebih ke sampel darah. Jadi kalau secara langsung dengan psikologi klinis itu nggak ada, tapi psikologi kesehatannya ada. Jadi kayak kita melihat hormon yang mempengaruhi perilaku manusia, kayak gitu ada. Karena kan psikologi klinis itu kita juga mempelajari biologinya gitu. Jadi kenapa seseorang yang punya kelenjar tiroid, orangnya naik turun moodnya, kan semuanya harus dijelaskan secara terintegrasi ya. Gitu. Apa katanya hormon kortisol sekarang ya? Kortisol itu hormon stres, iya betul. Ya, itu yang lagi menyerang. Serotonin, hormon kebahagiaan. Serotonin itu kan antinya ya, penawarnya. Nah, maksudnya seru aja sih, kenapa si rumah sakitnya akhirnya memilih Lydia untuk bergabung dengan mereka sebagai part-time? Maksudnya apakah karena dilihat dari latar belakang pendidikannya Lydia, atau memang Lydianya yang memang kekeh gue pengen kerja di laboratorium itu, atau memang
yang terdekat dari tempat Lydia tinggal sekarang adalah si rumah sakit itu gitu. Iya, jadi sebenarnya kenapa ini kan kota lebih kecil ya, jadi tidak terlalu banyak penawaran yang berbeda gitu. Dan kebetulan bekerja di laboratorium itu sebenarnya kalau dengan kualifikasi saya sebagai medical assistant itu bisa di beberapa praktek dokter, bisa juga ke praktek psikologi gitu. Cuman secara timing, secara pembagian waktu itu yang paling pas itu adalah bekerja di laboratorium karena saya bisa bekerja di hari Ahad, apa sih bilangnya? Bahasa Indonesia saya lupa, weekend ya, weekend, benar gitu. Apa sih bahasa Indonesia saya lupa. Ya. Sabtu. Jadi lebih bisa membagi waktu dan cocok juga karena saya di situ nggak langsung berhubungan dengan manusia, tapi saya berhubungan dengan parameter ya, nilai-nilai parameter dari seseorang, nilai darah, nilai hormon dan segala macam, nilai saliva dan segala macam itu. Jadi nggak langsung. Wait, saliva ada juga, ada saliva itu ada kortisol itu dari saliva juga. Loh. Iya, kortisol itu dari saliva diukur ya. Keren kali kan saliva, padahal mau bilang ludah ya kan? Iya. Tijur. Bahasa Tijur. Ijur. Beda lagi dengan Ipon ya? Iya, Ipon ini bukan. Yang itu belum diukur. Mungkin nanti bisa diukur ya kalau udah ada penelitian baru. Tapi selama COVID gimana Lydia? Rumah sakit itu tadi. Kak, tetap karena rumah sakit di sini malah diperkuat kan selama ini. Jadi kesehatan itu kan di sini basic banget. Jadi hak dasar. Makanya di sini kesehatan itu juga diwajibkan gitu untuk memiliki asuransi kayak gitu. Jadi sistem kesehatannya udah beda. Jadi tetap selama COVID juga tetap kerja. Aku senang sih, jadi nggak kehilangan pekerjaan. Syukur. Tapi memang protokol kesehatannya juga cukup ketat di sana yang aku baca ya. Pasti. Jadi kalau nggak pakai masker aja kena denda berapa euro gitu ya. Pasti itu mah. Dan kalau kerja di rumah sakit udah pastilah. Kalau nggak pakai hazmat. Pakai nggak kayak hazmat di Indonesia. Aku kadang-kadang suka aneh kenapa di Indonesia seperti itu banget ya, apa karena aku nggak tahu lah, mungkin penelitian menunjukkan seperti itu. Di Indonesia mungkin berkeringat. It's all about business di Indonesia. Atau bisnis ya, kalau di sini sih nggak seperti itu. Yang pasti memang tertutup, tapi nggak mesti pakai hazmat gitu. Ada gaunnya, terus ini tertutup, terus kacamata Google itu, kayak gitu sih, atau yang tameng itu. Dan kayaknya nggak, sampai saat ini belum ada kasus dengan menggunakan itu yang tertular gitu. Belum ada kasusnya. Jadi sebenarnya lancar-lancar aja, gitu. Tapi pakai skun juga, pakai sarung tangan ya pasti latex. Oh, sarung tangan itu udah pasti. Setiap berhubungan sama, nggak mesti COVID juga, setiap berhubungan sama pasien itu pasti sarung tangan harus ganti. Kalau itu mah udah pasti. Cuman kalau karena COVID ini seperti penyakit-penyakit infectious, apa sih yang menular, penyakit menular itu memang harus pakai itu Google, terus pakai maskernya yang masker tipe kedua kan, nggak cuma masker OP biasa, cuma masker tipe kedua. Terus keluar masuk ruangan harus steril, desinfektion gitu, itu semuanya. Okay. Kacamatanya juga semua barang-barangnya. Tapi sampai saat ini nggak ada yang tertular. Gara-gara itu ya, gara-gara harus pakai hazmat atau harus pakai, ada yang hazmatnya sampai pakai tabung oksigen itu yang besar-besar. Ya, kita nggak ada kayak gitu, nggak ada sama sekali. Okay. Atau mungkin karena memang zonanya, kalau di Indonesia kan zona hijau, zona kuning, zona merah gitu. Jadi mungkin karena lokasinya juga aman-aman aja, jadi nggak terlalu tindakan preventifnya nggak terlalu ketat kayak di Indonesia kali ya. Sebenarnya sih Uni Eropa itu peluangnya lebih besar karena Uni Eropa itu kan udah kayak satu kontingen gitu secara politik dan bukan secara politik, secara ekonomi ya, itu Uni Eropa itu kan secara ekonomi ya satu kontingen. Nah itu menyebabkan orang-orang yang di dalam kontingen itu bisa datang kemanapun tanpa harus visa gitu. Jadi sebenarnya jalur mobilitas manusia itu di sini lebih besar. Cuman ya itu semua standar di sini memang harus didasarkan pada penelitian. Jadi nggak bisa yang orang harus langsung ngomong gitu di televisi, ini harus begini, ini harus begitu. Kalau nggak ada dasarnya, dipertanyakan, memalukan gitu. Jadi lebih baik nggak usah ngomong. Jadi ya karena bilang dengan menggunakan ini, karena kan di sini efisien. Jadi kalau kita beli hazmat terlalu mahal,
mereka di sini pasti meneliti mana yang terefisien dan yang termurah gitu loh. Kalau dengan gaun biasa juga nggak tertular, ngapain mesti beli mahal-mahal hazmat kayak gitu. Oke. Kira-kira ada Pertanyaan lagi terakhir mau boleh nggak? Pertanyaan terakhir boleh nggak? Boleh. Nah, kita Sekali, tanya satu dulu lagi. host, masih boleh ya? Oke, host. Ini gue cuma dengar aja selama ini. Jadi katanya kalau kita berobat tuh ya di klinik umum di Jerman, kalau lu cuma demam, pilek, batuk disuruh pulang. Suruh minum air putih. Enggak. Bener nggak? Oh iya itu benar. Maksudnya itu ya, iya benar. Jadi di sini dokternya itu sudah sepakat, ada persatuan dokter gitu se-Jerman untuk mengurangi dan membasmi antibiotik yang tidak diperlukan karena itu membuat resisten. Jadi kalau cuma penyakit-penyakit yang cuma sama juga kayak corona juga gitu ya, kita nggak melakukan treatment khusus sebenarnya. Jadi memang disuruh istirahat dan banyak minum dan makan makanan bergizi seperti itu. Tapi memang harus istirahat sih kayak gitu. Jadi nggak banyak obat lah bisa dibilang kayak gitu. Walaupun sistem kesehatan di sini sangat baik ya. Orang yang sakit kanker aja sembuh kok kalau di sini. Kebanyakan. Jadi kayak udah 80% itu sembuh. Gitu. Oke, baik. Kita coba dulu Novan ya. Coba itu kayaknya ada yang udah buka kamera tuh si Candela. Thank you, Lydia. Oke, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Ini aku ada ditanya private nih, Kak. Oke, boleh. Kalau bayar kos ditagih nggak sama ibu-ibu kos? Enggak, karena sistem bayarnya beda. Kalau di sini itu kan sistem keuangan kita udah terdaftar. Jadi ketika kita mau bayar kos, dia langsung diambil dari rekening kayak gitu. Jadi kita nggak bayar kontan karena semuanya harus terdokumentasi kan. Dan mereka juga pengennya, karena mereka nanti berurusan sama pajak, mereka pengennya juga lebih baik dari rekening kayak gitu. Semua terdata ya. Semua terdata. Ya. Nah, tadi aku ada pertanyaan sih sebenarnya. Nah, kalau kamu kan sekarang Lydia akan meneliti nih. Kira-kira udah ada nggak pandangan? Kira-kira nanti aku mau meneliti tentang inilah Kak. Tujuannya ini, gunanya nanti untuk ini. Kira-kira udah ada nggak? Nah, kebetulan itu aku nanti akhir Agustus ada jadwal sama profesor kayak gitu. Dan dia menyampaikan kalau memang, aku kan tertanya memang di bagian psikologi. Aku ngambil titik beratnya psikologi klinis, karena aku praktikum juga di bidang klinis anak dan remaja, di psikiatri. Terus kalau nanti untuk tesis, aku pengen ke psikologi medis. Nah, di situ ada satu area penelitian seperti itu tentang hal-hal perilaku atau mental, tapi belum pasti topiknya apa. Cuman yang berhubungan sama heart insufficiency itu apa ya bahasa Indonesianya? Jantung yang lemah gitu. Jadi ada namanya penyakit jantung, tapi kan penyakit jantung ini nggak cuma ada yang gagal jantung, ada yang ritmusnya nggak stabil dan sebagainya macam. Nah ini dia jantung yang lemah, kita mau hubungkan apakah aku masih mau ngobrol sama profesornya, apakah aku ambil dengan takut akan kematian, kayak gitu loh Kak. Jadi variabel untuk psikologi atau psikisnya aku belum tentukan, nanti masih mau ngobrol lagi, mau cari-cari juga di penelitian yang terbaru, di Bereich di area apa, lebih spesifiknya nanti aku bicara sama profesornya. Tapi di bidang itu, jadi tentang lemah jantung gitu. Nah itu tadi kalau kakak mau kejar lagi lemah jantung, kenapa mesti lemah jantung kira-kira? Ataukah ada melihat selama saya di praktek atau selama saya kerja gitulah ya, saya melihat itu sesuatu yang menarik untuk diteliti, kenapa harus jantung gitu? Sebenarnya nggak harus jantung sih Kak. Jadi di sini itu bedanya kampus di Indonesia sama kampus di sini itu adalah penelitiannya Kak. Jadi disayangkan kalau di sini itu banyak sekali sponsor untuk penelitian. Nah, salah satu sponsor besar untuk psikologi medis di universitas saya itu adalah mengenai lemah jantung. Karena mereka selalu yang terupdate gitu lah ya. Maksudnya di universitas ini tentang lemah jantung, mungkin universitas B nanti tentang lemah
penyakit, nggak tahu pembuluh darah atau apa yang dihubungkan dengan, karena kalau di sini tuh Kak kita nggak abstrak psikologinya Kak. Karena kalau yang aku dulu, aku bisa bicara gini karena aku bisa membandingkan ya. Kalau di Indonesia tuh psikologinya masih abstrak banget. Jadi kalau dibilang, oh iya ini jantung karena dia ada di batin, karena di sini kayak gitu-gitu nggak diterima sih. Jadi kenapa jantung? Karena jantung itu berhubungan dengan pembuluh darah yang mengalirkan sensor ke bagian otak kayak gitu, harus dijelaskannya dengan seperti itu gitu. Nggak bisa yang ya ilmu kebatinan, ilmu apa kayak gitu. Jadi ya kenapa itu, karena kita di universitas ini di bidang psikologi kesehatan, psikologi medis itu kita mau melakukan penelitian di bagian lemah jantung. Kita akan bikin buku biasanya gitu kan, buku tentang hubungan antara lemah jantung dan sikap dan perilaku manusia kayak gitu. Jadi mungkin bukan seperti di kampus kita ya, kebanyakan semuanya gaduh-gaduh. Kalau di sana memang spesifik ya, kalau yang kampus yang ditempati Lydia lebih kekhususan ke jantung gitu ya. Jadi kalau mau cari kepakaran jantung yang berhubungan dengan psikologi ya tanya aja ke kampusnya Lydia, mungkin seperti itu ya. Gitu ya. Jadi setiap perlu banget. Setiap cari kampus tahu punya dulu sebelum masuk kepakaran ke kampus tersendiri. Dan juga mempunyai sponsor-sponsor ya, Lydia ya, jadi akan sangat membantu mungkin ya. Pasti ya, Kak, dan sponsornya, dan mereka tuh kalau bikin sponsor itu besar-besar Kak, bisa 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi nanti di bagian lemah jantung ada yang misalnya Universitas Mainz, ada satu kota lagi itu tentang tidur. Jadi mereka bicara tidur dan perilaku manusia kayak gitu. Kita bicara jantung dan perilaku manusia kayak gitu. Jadi beneran detail gitu. Apa sih yang hubungan jantung dengan perilaku manusia? Kenapa sih orang yang sakit jantung itu juga terengah-engah atau gimana ya, mengambil keputusan secara lebih spontan daripada yang lain kayak gitu. Itu baik, cuma satu area aja Kak, psikologinya kan, tapi macam-macam. Ada psikologi klinis dan anak, nah mereka ada lagi macam-macamnya. Ada yang misalnya kayak bagian anak di sini, psikologi anak itu dia bagian rasa sakit. Jadi mereka meneliti rasa sakit pada anak gitu. Menarik sih. Nggak salah kalau semua jurnal-jurnal yang dari Jerman sana biasanya jadi rujukan ya untuk seluruh dunia ya, penelitian-penelitian di sana. Baik, saya rasa ada lagi kira-kira pertanyaan dari peserta, silakan. Oke, nama universitasnya apa Dek? Lokasinya di mana gitu? Oh, Universitas Trier namanya, Trier, T-R-I-E-R. Di kota Trier. Kotanya di Jerman. Kalau kita mau bagikan Jerman itu utara, timur, selatan, kira-kira Jerman apa itu? Kita Jerman Barat, Kak. Jerman Barat. Oke. Karena belum pernah ke sana ya kan? Ini baik. Kita lihat sambil jalan ya Lida ya. Oke, baik. Kita sekarang di Indonesia, kita ke tempatnya Lydia. Bayangkan bumi ini bertepuk setengah. Ini adalah kota Trier. Nah, itu adalah dormitory Lydia. Kemudian, sebentar. Itu adalah asrama. Asrama ya, Lydia? Iya, asrama mahasiswa. Asrama mahasiswanya ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar, ini internetnya lagi lambat sekali, tapi kurang lebih saya mau putar dulu. Atau saya pindah ke ini. Ini mau melihat 3 dimensi sebenarnya sih. Ya, jadi ini adalah Universitas Lydia ya, tinggal jalan kaki atau naik sepeda ya Lydia? Jalan kaki kalau dari kosan. Lebih dekat sekali. Asrama jalan kaki. Ya, jadi kota Trier ini kalau dilihat di Google Earth lumayan bersih. Jadi tinggal dinginnya saja, sedingin-dinginnya suhunya mungkin sekitar, kalau summer itu sekitar
15 mungkin ya, 12, 16 gitu ya. Oke, jadi sangat dekat sekali. Itu tadi pertanyaan dari adik kami. Oke, kira-kira ini jangan dibahas di sini dong. Kalau misalkan ada sesi berikutnya. Jadi nanti mungkin entah sebulan lagi atau pas 2 bulan lagi mungkin kita bisa ada sesi kedua yang lebih spesifik, mungkin nanti dia mungkin ingin membagikan atau ada masukan dari beberapa orang. Kira-kira begitu, Elida? Begitu. Oke, baik. Sudah bisa kita akhiri kira-kira? Ya, sudah. Baik. Tapi sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu lah. Oke, baik. Nah, mungkin bagi yang mau bisa membuka videonya. Kalau tidak pun tidak mengapa. Kita bisa buka kita akan foto videonya. bersama. Silakan bagi yang berminat untuk buka. Oke. Halo Mama Joyce. Selfie Asima Sitanggang. Boleh? Ya, Kakak Iksora. Siap ya? Lihat ke depan kamera ya. Sambil senyum lah, jangan seram kali. 1, 2, 3. Oke, sabar dulu. Ini agak manual ini. Udah. Udah. Oh, belum. Udah. Agak menahan napas kalian ya. Tinggal print screen loh, Bang. Print screen. Lama nih fotografernya. Aku pakai snip. Oke, sebentar. Seperti biasa kan tadi kita ya udah sesi fotonya mungkin closing. Udah selesai ya? Ya, closing baru nanti jangan keluar dulu, kita akhiri dengan video. Nonton video, oke. Supaya agak cantik di YouTube itu nutupnya, jangan kayak kemarin. Oke, baik. Fitri. Oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa ini akhir daripada pertemuan kita yang sangat indah malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa memang cita-cita itu harus dikejar, seperti closing statement atau pernyataan akhir dari Lydia, katanya tidak harus sempurna. Yang penting ada tekad untuk mengejar cita-cita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda, khususnya di Indonesia, secara khusus lagi di Sumatera Utara, secara khusus lagi mungkin di Rantau Prapat. Orang Enabar aja bisa kok, masa kita nggak bisa? Kan begitulah kira-kira ya. Baik, saya rasa inilah akhir daripada pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir. Saya Elida Simanjorang beserta dengan semua tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita. Sampai ketemu kembali. Sebelum kita tutup, silakan kita akan melihat kembali putaran video. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Bu Pada. Sampai ketemu. Dadah. Belum nggak kedengaran suaranya Pak Host. Belum kedengaran suaranya. Nggak bisa dengar. Suara videonya nggak kedengaran. Suara videonya nggak kedengaran. Suara videonya nggak kedengaran. Makasih juga ya udah mau mendengarkan. Tuhan berkatilah untuk semuanya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.
Bang Ayung harus share komputer sound supaya kedengaran. Ya, Ayungnya udah buka ini, Plak. Nggak kedengaran suaranya katanya. Nggak kedengaran suaranya. Iya, belum. Bentar. Tadi udah begitu Belum. menurut. Bilang kayak no voice. Oke, Elida.